Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan CADV. Kali ini kami mengajak teman-teman ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Museum ini berupa rumah berarsitektur Eropa yang pada saat perumusan naskah proklamasi menjadi kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda yang dulunya bernama Jalan Meiji Dori nomor 1. Memasuki pintu museum disajikan foto para tokoh anggota BPU PKI. Timbul pertanyaan, lembaga apakah BPU PKI itu dan untuk apa dibentuk? Latar belakang dibentuknya lembaga yang awalnya bernama BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Junbi Chosakai saat itu. Rupanya Jepang tidak sungguh-sungguh akan memenuhi janjinya, sehingga hal itu membuat Soekarno marah. Untuk meredam kemarahan para pemimpin pergerakan nasional itulah dibentuk BPUPK. Pembentukan BPUPK juga untuk menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Tugas PPKI ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPK, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Profil Laksamana Tadashi Maeda. Setelah invasi usai dan pemerintah kolonial Belanda jatuh, Maeda ditugaskan ke Batavia atau Jakarta sebagai penghubung antara Angkatan Laut Jepang dan Angkatan Darat ke-16 Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok yang berakhir dengan dijanjikannya oleh Ahmad Subarjo kepada para pemuda bahwa tanggal 17 Agustus akan dibacakan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo di ruang makan Maeda. Naskah sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran tersebut lalu selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik.
tanpa waktu lama, Sayuti Melik didampingi BM Dia lalu mengetik naskah proklamasi. Setelah itu, naskah diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan gedung atau tempat yang menjadi sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal 16 sampai dengan 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa sejarah, yaitu perumusan naskah proklamasi bangsa Indonesia. Nah, saat ini saya berada di bagian belakang museum. Dulunya merupakan rumah tempat tinggal Laksamana Maida yang dipinjamkan untuk merumuskan naskah proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, saat ini saya juga berada di patung Bung Karno, patung Bapak Muhammad Hatta, dan patung Bapak Soebardjo. Kagum dengan sikap para pemuda saat itu untuk tidak melibatkan PPKI yang bentukan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan, agar tidak dianggap kemerdekaan Indonesia itu pemberian Jepang. Di halaman belakang museum terdapat juga sebuah bunker rahasia selebar 5 meter dengan panjang 3 meter dan tinggi sekitar 1,5 meter. Bunker tersebut adalah tempat yang dulunya digunakan Laksamana Maida menyimpan barang-barang berharganya seperti dokumen penting kenegaraan ketika ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Darat Jepang. Demikianlah sekilas kunjungan kami ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau Munasprok yang akan terus mengingatkan kita tentang peristiwa bersejarah untuk kita teladani dalam membangun negara kita, Indonesia tercinta. Sekian video kami teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah memberikan subscribe, like, komen, dan share. Kapan-kapan jumpa lagi.